Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi menjelang siang. Oke, kembali lagi bersama Ustazah Fatamah untuk melanjutkan materi yang kemarin. Kali ini kita akan membahas ke bab 1, balik lagi ya. Jangan lupa untuk menyiapkan buku tulis dan ballpoint, dan jangan lupa untuk buka buku paket ini karena Ustazah mengambil dari buku paket. Nanti kalau memang ketinggalan di slide bisa dibuka buku paketnya. Oke, langsung saja. Yang pertama bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5 poin. Yang pertama, mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, bisa melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara. Yang terakhir, melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Oke, itu tujuannya. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah penduduk Jepang. Itu masih dijajah oleh Jepang. Terus pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan BPUPKI Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Nah, ini menurut tokoh dulu, Rajiman Widyodiningrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Yang pertama, Muhammad Yamin. Nah, dia mengusulkan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan. Terus, menurut Supomo, terdiri dari 5 unsur, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Terus menurut Soekarno, beda lagi, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada sidang BPUPKI pertama dibentuk panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta, Piagam Charter. Terus panitia 9 ini melamporkan hasil musyawarah ini pada sidang BPUPKI yang pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI Dokuritsu Jumbi Chusakai atau Linkai. Terus Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, hal ini terjadi setelah 2 kotanya dijatuhi bom atom. Bom atomnya bom Hiroshima. Nah, nanti Ustazah akan tayangkan cuplikan video dari bom atom itu sendiri. Pemirsa, hari ini tanggal 15 Agustus 75 tahun lalu terjadi peristiwa bersejarah di mana Jepang menyerah kepada sekutu yang membuka peluang bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya 2 hari kemudian.
7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor, memicu bersatunya persekutuan Amerika Serikat, Britania Raya, Belanda, Hindia Belanda, dan sejumlah negara jajahan Inggris, serta sejumlah negara Amerika Latin untuk bersama-sama berperang melawan Jepang. Jerman dan Italia juga bergabung kemudian. Puncak perang sekutu melawan Jepang adalah dijatuhkannya bom atom ke kota Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. 140.000 orang tewas seketika. Nyaris setengah dari penduduk kota Hiroshima yang ketika itu berjumlah 350.000. Tidak berhenti sampai di sana, bom atom kedua dijatuhkan sekutu ke kota Nagasaki, Jepang 3 hari kemudian, 9 Agustus 1945. Enam hari pasca pemboman Nagasaki, tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Menteri Luar Negeri Jepang ketika itu, Shigematsu Sakaibara, menandatangani surat tanda Jepang menyerah di atas kapal perang Amerika Serikat USS Missouri. Ini menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua di wilayah Pasifik. Bagi Indonesia yang saat itu dijajah Jepang, momen ini menjadikan terjadinya kekosongan kekuasaan atau status quo di wilayah Indonesia. Memanfaatkan hal ini, 2 hari kemudian, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Oke, itu tadi sejarah cuplikan video sedikit tentang perjuangan bangsa Indonesia. Nah, itu tadi sudah dijelaskan. Next. B. Komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen para perumus dasar negara adalah suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Nah, adapun nilai-nilai komitmen pendiri bangsa yang terkandung di dalam Pancasila ini, Pancasila yang sudah disahkan ini, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sebagainya. Saat ini ketika Indonesia telah merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan warga negara lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Terus, generasi muda perlu menyadari potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Generasi muda merupakan agen perubahan suatu bangsa. Kalau generasinya muda nggak cekatan, mungkin nanti akan ke depannya nggak tahu. C. Nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para pendiri bangsa, kita diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Apa sih nasionalisme, patriotisme itu? Nasionalisme itu sendiri merupakan paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa. Nah, itu sendiri adalah cinta tanah air dan sikap seseorang yang rela berkorban baik jiwa ataupun raganya untuk negara Indonesia. Nah, ini materinya juga sudah sampai cukup di sini. Untuk tugas kali ini, silahkan untuk merangkum materi yang Ustazah sampaikan di bab 1 ini.
Nanti insya Allah untuk PTS-nya diambil dari bab 1. Terus tugasnya merangkumnya di buku tulis, lalu difoto, dikirim ke WA-nya Ustazah. Saya bacakan ya. 0858 6650 7645. Saya ulangi, plus 62 858 6650 7645. Nah, nanti dikirim ke WA-nya Ustazah. Dan jangan lupa diberi nama, nomor absen, sama kelasnya. Kelasnya kalau kelas 7A ya kelas 7A, nama siapa. Mungkin Aflaca dari kelas 7E, nomor absen 1, seperti itu. Jangan lupa pokoknya dikasih identitasnya. Untuk pengumpulan paling lambat hari Rabu. Ini kan hari Selasa, hari Rabu. Nah, semoga materi kali ini bisa manfaat untuk kalian semua dan jangan lupa jaga kesehatannya masing-masing. Cukup sekian materi dari Ustazah. Jika ada salah katanya dari awal sampai akhir, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.